Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat servisan Oppo A83 ya guys ya. Ini kerusakannya user bilang dimainkan anaknya ya guys ya. Sampai-sampai kartunya tidak bisa masuk semua ya guys ya, atau tergantung ya guys ya. Seperti ada yang mengganjal di bagian dalam, tapi saya belum tahu apa itu guys. Ya, usernya minta tolong dikeluarkan ya guys ya, apa yang mengganjal di dalam. Ya, kita buka. Kalau Oppo 83 itu cara bongkarnya tidak perlu diiris ya guys ya, cukup memakai alat pembukanya ya guys ya, atau kuku ya guys ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya guys ya. Yang ada slot SIM-nya ya guys ya. Sampai-sampai dia mengganjal, tidak mau masuk slot SIM-nya guys ya. Kita lihat, bukanya agak susah guys, keras. Tapi hati-hati guys ya, membuka Oppo A83 hati-hati. Kalau LCD-nya yang udah pernah diganti juga itu agak tipis ya guys ya. Jadi perlahan-lahan aja guys. Oke, kita buka dulu ya guys ya. Ingat guys ya, sebelum kita cabut semua, kita ingat posisi-posisinya guys ya. Ya, kita buka. Masih segel guys ternyata guys. Masih poci, masih perawan guys. Oke, buka semua bautnya. Tidak perlu dicabut baterai ya guys ya. Hanya mesinnya saja yang dicabut. Ya, kumpul bautnya guys ya, jangan dihamburkan. Oke, kita buka semua dulu baut. Jangan sampai ada yang tertinggal. Usernya heran juga guys, kenapa handphonenya tidak bisa dimasukkan kartunya ya guys ya, atau slot SIM-nya. Jadi dia meminta jasa Pak teknisi untuk memperbaikinya guys ya. Jadi kerusakan pada kartu tidak mau masuk ke dalam, ada yang mengganjal. Inilah tutorialnya ya guys ya, untuk Oppo A83. Sebelum itu kita buka dulu soketnya semua, atau penutup soket. Kalau Oppo 83 buka dulu yang bagian tengah ya guys ya, baru cabut dia penutup soket LCD. Terus kita cabut penutup soket baterai guys ya. Itu ada tanda arah panahnya ke arah kanan ya guys ya. Jadi kita tinggal sorong ke kanan ya. Gampang guys. Jadi para teknisi pemula yang belum pernah bongkar Oppo A83, harap dilihat videonya ya guys ya. Jangan di skip, agar kalian tahu caranya ya guys ya. Oke, kita cabut mesinnya perlahan-lahan aja guys. Tidak usah terburu-buru. Buka kabel antena. Oke, dia masih ditutupi ya guys ya, atau diselimuti lakban ya guys ya, atau solasi dari pabrik Oppo ya guys ya. Ya, itu kartunya tidak mau masuk. Saya juga belum tahu apa isinya, karena kita belum bisa lihat. Dia diselimuti oleh lakban ya guys ya, atau solasi. Cara membersihkannya gampang guys. Ambil cutter aja guys, kasih bersih. Hati-hati kena tangan. Dibersihkan lemnya dulu atau solasinya, agar kita bisa lihat apa isi di dalamnya guys ya. Karena kita tidak perlu mencabut konektornya guys ya, atau rumah SIM-nya ya. Nggak usah dicabut ya guys. Cukup dibersihkan aja lemnya.
Ya, bersihkan agar kita bisa melihat benda apa yang ada di dalam slot SIM-nya atau rumah SIM-nya ya guys ya. Oke, bersihkan. Tidak usah terlalu bersih ya guys ya. Yang penting kita bisa lihat apa isi di dalam rumah SIM-nya ya guys ya, atau konektornya ya. Gampang guys, tidak perlu memakai solder, blower, hanya memakai cutter guys, atau pinset bisa juga guys. Ya, kita lihat ada apakah di dalam. Oh, ternyata ada kartu guys, atau SIM card ya guys ya. Oh, 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 oh. Kita tinggal tusuk dari lubang konektor SIM ya guys ya. Tidak usah ditusuk sekali, coba tusuk geser ke atas, sorong terus sampai dia timbul ke atas ya guys ya. Nggak usah tusuk dari belakang, cukup dari lubang-lubangnya aja guys. Oke, itu dia kartunya guys, yang mengganjal. Akhirnya. Dan jangan lupa kita pengecekan, kita cek bagian kuningan SIM cardnya ya guys ya. Jangan sampai dia tertidur atau patah ya guys ya. Jadi kartu nanti tidak baca. Mungkin pemilik ada tusuk-tusuk ya guys ya. Jadi harap kita perhatikan dulu sebelum pemasangan guys, agar tidak membongkar dua kali guys ya. Dan ingat pasang Oppo A53 atau mesin Oppo maaf guys, masang mesin Oppo A83, kita masangnya jangan dari kiri ya guys ya. Masangnya dari kanan ya, agar dia terduduk bagus ya guys ya. Kalau dari kiri nanti di kanan dia ganjal karena sudah dirakit atau dibikin ada knopnya ya guys ya di samping kanan ya guys ya. Jadi mesti dari kanan dulu guys. Oke, setelah itu jangan lupa yang kita cabut tadi kita pasang semua ya guys ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Penutup-penutup atau pengaman dari soket LCD dan baterai, dan itu harus dipasang ya guys ya. Jangan sampai tidak dipasang karena sangat berbahaya sekali kalau tidak ada itu ya guys ya. Suatu saat nanti pemilik menjatuhkan handphonenya, terbentur, dia akan terbuka, LCD-nya akan terlepas ya guys ya, atau baterainya akan terlepas. Ya, kita angkat dulu yang di tengah ya, karena itu kunci dari cara membuka pengaman soket LCD atau baterai ya guys ya. Kalau itu kita tidak buka dulu, kita susah mau nyabut pengamannya guys ya. Ya, tadi kita buka sorong ke kanan, berarti kita memasang sorong ke kiri ya guys ya. Dan kita rapatkan pengunci dari penutup soket ya. Itu penguncinya di tengah agar dia tidak terlepas ya guys ya. Oke, setelah kita pasang, kita lanjut pemasangan karet ya. Karet yang kita cabut tadi itu wajib dipasang ya guys ya. Karena itu dibikin tidak mungkin tidak berguna, pasti ada gunanya guys. Dia mengamankan bagian soket ya guys ya. Oke, kita pasang semua bautnya, jangan sampai ada yang kurang. Kita pasang lengkap ya guys ya. Karena suatu saat nanti kita pemilik menjatuhkan handphonenya kuat ya guys ya, mesinnya ditahan oleh baut, dia tidak gampang bengkok ya guys ya. Oke, kita pasang semua bautnya. Ya, kita berhasil ya guys ya mengeluarkan benda yang ada pada rumah SIM ya guys ya, atau slot SIM atau konektor ya, konektor SIM istilah teknisi ya guys ya. Oke, jangan lupa bautnya dipasang semua ya guys ya. Jangan dikorupsi bautnya guys, harus dipasang semua. Oke, jangan lupa setelah kita cabut, kita
coba ya guys ya, apakah konektor SIM-nya tidak rusak ya guys ya, dan berfungsi dan dia membaca kartunya ya. Kita coba, jangan lupa dicoba ya guys ya. Oke, ini kalau penutupnya tidak rapat berarti masih ada yang mengganjal ya guys ya. Biasanya itu di bagian antena. Kalau penutupnya tidak rapat, buka aja lagi guys, jangan dipaksakan. Karena nanti sangat berbahaya kalau tidak rapat ya guys ya. Kalau tidak rapat, air gampang masuk ke dalam mesin. Jadi kita harus buka lagi ya guys ya, jangan malas. Oke, betul guys ya. Dia tidak rapat di bagian antena. Jadi kita rapatkan dulu antenanya, kasih duduk di godnya ya guys ya, atau paritnya. Ya, kita tutup lagi. Oke, sudah rapat ya guys ya. Berarti mantap jiwa. Kita pasang slot SIM-nya yang ada mengganjal tadi. Inilah dia. Oke, apakah masih berfungsi ya guys ya? Terpasang bagus, rapat semua. Oke, kita tes, nyalakan. Ya, kita tunggu dia loading atau booting. Dan jangan lupa dibersihkan ya guys ya, agar pemilik senang ya guys ya, handphonenya bersih. Oke. Ya, nampaknya kita berhasil ya guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita berhasil. Kartunya terbaca ya guys ya. Assalamualaikum.